Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla dan dilindungi olehnya serta memberikan kemudahan dalam semua aktivitas dan urusan Anda dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, dalam siaran yang mulia ini, yaitu dari kitab Usulul Iman fi Dhau'il Kitab wa Sunnah. Pembahasan kita masih seputar kesyirikan, ya, dan macam-macamnya, kekufuran dan macam-macamnya. Dan telah kita bahas makna kesyirikan, makna asyirik, baik dari segi bahasa maupun definisi secara mustalah yang diistilahkan oleh para ulama. Demikian pula kita telah menjelaskan macam-macam kesyirikan. Ada kesyirikan di dalam rububiyah, ada kesyirikan dalam uluhiyah, dan ada kesyirikan dalam al-asma wa sifat, dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan dengan pembahasan berikutnya, sababu wuku isyirk, sebab terjadinya kesyirikan. Karena pada dasarnya al-aslu adalah tauhid, ya. Bahwa pada dasarnya permulaan Allah menciptakan Adam alaihissalam dan sekian generasi, 10 generasi setelah beliau, semua itu berada dalam akidah tauhid. Ya, kemudian baru muncul kesyirikan setelah itu, ya, bukan sebaliknya, ya, bukan kesyirikan baru kemudian tauhid, tidak. Jadi sudah ada tauhid itu, ya, dengan Allah menciptakan Adam dan anak keturunannya, semua mereka beriman pada Allah Ta'ala, mereka beribadah pada Allah Ta'ala sampai 10 generasi, semua di atas Islam dan di atas tauhid. Baru kemudian terjadi kesyirikan, ya. Setelah terjadi kesyirikan, Allah mengutus Rasulnya yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, untuk berdakwah, menyuruh kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata para penulis kitab ini, sababu wuku isyirk, sebab terjadinya kesyirikan. Inna asla syirki wa sababu wuku'ihi fi bani adama huwa al-ghuluwu fis salihin. Sesungguhnya bahwa asal usulnya kesyirikan terjadi dan sebab terjadinya adalah karena adanya sikap melampaui batas, sikap berlebihan, sikap pengkultusan kepada orang-orang yang soleh, yang mereka diagungkan, ya, as-solihin al-mu'adzamin, ya, al-ghuluwu fis salihin al-mu'adzamin,
Karena sikap melampaui batas, sikap berlebihan dalam memuji, dalam menyanjung, dalam memposisikan orang-orang yang soleh. Sehingga kemudian terjadi kesyirikan. Wa tajawaz al-had fi itra'ihim wa madihim wa thana' alaihim. Ya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, sebabnya adalah karena melampaui batas dalam menyanjung, dalam memuji, dalam memposisikan yakni orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala di dalam surat Nuh ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Wa qalu la tadharunna alihatakum, dan mereka berkata, ini kaum Nabi Nuh berkata pada kaum yang lain, kepada kaum Nabi Nuh juga. Ya. Dan mereka berkata, la tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan wad, suwa', yaghuth, ya'uq dan nasra. Ya. Waqad adallu katsiran wala tazididz zalimina illa dhalala. Sungguhnya mereka telah disesatkan. Ini kaum Nabi Nuh, sebagian dari mereka telah disesatkan dan penyesatan yang jauh. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan tidak bertambah pada orang-orang zalim kecuali kesesatan. Para ulama menyebutkan, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari ucapan Abdullah bin Abbas tentang 5 orang yang disebutkan dalam ayat ini. Dalam ayat ke-23 surat Nuh. Ya. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Fahadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin. Mereka 5 orang ini adalah nama orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala. Ya. Dari golongan atau dari kaum Nabi Nuh. Lama matu, setelah 5 orang yang soleh ini meninggal, ja'alu lahum asnaman ala suwarihim. Mereka membuat patung-patung, ya, ke-5 orang yang soleh ini. Ya. Wasammuha bi asma'ihim. Dan mereka menyebut nama-namanya. Patung ini namanya Wad. Patung ini namanya Suwa. Patung ini namanya Yaghuth. Patung ini namanya Ya'uq. Patung ini namanya Nasr. Patung-patung itu disebut dengan nama orang-orang yang soleh ini. Kemudian wasammuha bi asma'ihim qasidina bidzalika ta'zimihim, dengan tujuan untuk mengagungkan orang-orang itu. Wa takhlid dzikrihim, dan untuk tetap menjadikan mereka sebagai orang-orang yang senantiasa dikenang, tidak dilupakan. Wa tadzakkuri fadlihim, dan untuk mengingat akan jasa mereka, keutamaan mereka, kebaikan mereka. Ya. Ila an ala bihim al-amr ila ibadatihim. Dari permulaannya itu, kemudian diseret sampai kepada menyembah ke-5 orang tersebut. Ya. Disebutkan di sini. Wa yashhadu li hadza ma rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, yang menjadi landasan dalam hal ini yaitu apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ma ruya an Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwa beliau Abdullah bin Abbas mengatakan,
sarat al-awthan allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arab ba'du. Patung-patung kelima orang ini itu pada akhirnya itu sampai ke negeri Arab. 5 orang dari kaum Nabi Nuh ini. Ya. Wa amma Wad fakanat likalb ya bi daumatil jandal. Adapun patung yang namanya Wad itu dibawa oleh Bani Kalb ya, yang berada di daumatil jandal. Wa amma Suwa', adapun berhala yang namanya Suwa' fakanat li Hudzail, dia menjadi sembahannya atau berhala bagi kabilah Hudzail. Wa amma Yaghuth fakanat li Murad, adapun Yaghuth ya, berhala yang dinamakan Yaghuth, nama dari orang yang soleh di zaman Nabi Nuh itu dijadikan ya di kabilah Murad. Thumma li Bani Qatif bil Jauf inda Saba. Kemudian patung Yaghuth ini tadi ya, setelah dipegang oleh kabilah Murad, kemudian dialihkan, dipindahkan kepada Bani Qatif ya, yang berada di Al-Jauf. Jauf itu di negeri Saba. Wa amma Ya'uq, adapun Ya'uq ya, salah satu berhala juga ya, fakanat li Hamadan, ini menjadi berhala sembahan dari kabilah Hamadan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar ya, li al Dzil Kila'. Adapun Nasr ya, berhala Nasr itu untuk diambil oleh kabilah Himyar, li'al dari keluarga kabilah Dzil Kila'. Nah mereka ini ya, 5 orang yang disebutkan Wad ya, Suwa', Ya'uq, Yaghuth ya, Nasra, mereka ini asma'u rijalin solihin, adalah nama-nama orang-orang yang soleh min qaumi Nuhin, dari kaum Nabi Nuh. Ini masih perkataan Abdullah bin Abbas ya, bahwa mereka 5 orang ini asma'u rijalin solihin min qaumi Nuhin, adalah nama-nama dari 5 orang yang soleh dari golongan atau dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim, maka ketika 5 orang ini meninggal, syaitan memberikan wahyu, memberikan perintah, instruksi kepada kaum kelima orang ini ya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban. Coba kalian buat gambar ya, atau semacam patung ya, kelima orang ini di tempat-tempat mereka ya. Kemudian wasamuha bi asmaihim, dan berikan nama kelima patung itu dengan nama-nama mereka, orang-orang yang soleh tersebut. Fafa'alu, maka apa yang diwahyukan oleh syaitan itu dilakukan oleh kaum dari kelima orang yang soleh ini. Tapi apa? Falam tobat, belum disembah. Ya. Generasi yang menggambar atau yang membuat patung kelima orang ini, mereka yang membuat tapi mereka belum menyembah patung-patung itu atau gambar-gambar tersebut. Hatta idza halaka ulaik ya. Nah, setelah para pembuat gambar ini, para pembuat patung kelima orang tersebut, setelah mereka meninggal, wa nusikhal ilmu, dalam satu riwayat nusyal ilmu, kemudian ilmu itu sudah dilupakan, banyak orang ulama yang meninggal, maka ubidat, baru kemudian
berhala-berhala itu, gambar-gambar itu, patung-patung itu disembah. Nah, ini sejarah terjadinya kesyirikan. Karena sikap melampaui batas, sikap berlebihan di dalam menyanjung, memuji, memposisikan orang-orang yang soleh. Ya. Makanya bahwa sebagai orang Muslim yang kita ini memiliki dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita memiliki orang-orang yang menjadi contoh bagi kita, yaitu para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Hendaknya kita yakni berhati-hati. Hendaknya kita betul-betul memahami tentang tauhid. Ibadah itu hanya kepada Allah. Kita menghormati orang-orang soleh. Kita memuliakan orang-orang soleh. Kita memuliakan para aulia Allah. Tetapi tidak boleh berlebihan. Tetapi tidak boleh melampaui batas. Ya. Agama kita memerintahkan. Untuk apa? Untuk memuliakan, menghormati orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Sehingga kita jadikan mereka contoh dalam kesolehan mereka. Ya. Tapi kita pun harus waspada. Jangan sampai melampaui batas. Ya. Sehingga kemudian membuat hal-hal yang menyebabkan kepada kesyirikan. Kemudian disebutkan di sini. Rawa Ibnu Jaririn At-Tabari. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan an Muhammad bin Qais, dari Muhammad bin Qais, inda qawlihi ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ketika menafsirkan ayat ini, ayat ke-23 dari surat Nuh, kata Muhammad bin Qais, qal kanu qauman solihin. Mereka ini adalah nama orang-orang yang soleh. Min bani Adam, dari anak keturunan Adam alaihissalam. Wa kana lahum atba' yaqtaduna bihim. Mereka dahulu, kelima orang ini, orang yang soleh, orang yang baik ini, mereka dahulu mempunyai pengikut. Ada orang-orang yang mengikuti mereka, yang mencontohkan mereka, yakni menjadikan mereka sebagai contoh teladan. Falamma matu qala ashabuhum alladzina kanu yaqtaduna bihim. Ya. Maka ketika orang-orang ini meninggal, setelah lima orang ini meninggal, maka para pengikut mereka, yang orang-orang yang cinta pada mereka, itu berkata, ya, "Lau sawarnahum kana asywaq lana ilal ibadati." Gimana ya? Tentu kalau kita membuat gambar orang-orang yang soleh ini, ya, ini akan lebih menjadikan kita rindu kepada ibadah. Karena kita melihat orang-orang ini, gambar mereka, potret mereka, atau patung mereka. Ya. Lau sawarnahum, kalau sekiranya kita menggambarkan, ya, membuat gambar-gambar orang-orang lima ini, karena aswaqolana ilal ibadah, ini tentu akan menjadikan kita lebih rindu, lebih senang untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Idza dzakarnahum, kalau kita mengingat kelima orang ini. Ide menggambar ini tadi kemudian betul dilakukan. Fasawwaruhum, mereka betul-betul mewujudkan ide untuk membuat gambar, entah itu lukisan atau membuat patung kelima orang ini, langsung dilaksanakan oleh orang-orang yang mencintai mereka. Falamma matu wa jaa'a akharuna. Nah, ketika para pembuat gambar ini tadi, mereka telah meninggal,
Kemudian telah berganti generasi. Datang orang-orang yang berikutnya. Wa ja'a akharun. Dabba ilaihim iblis. Ketika orang-orang itu telah meninggal, yang membuat gambar itu telah meninggal, maka iblis mulai memainkan perannya. Iblis mulai memainkan perannya. Ya. Dabba ilaihim iblis. Faqal. Iblis mulai datang kepada generasi berikutnya. Ya. Generasi yang berikutnya. Sembari berkata, faqal, kata iblis kepada mereka, innama kanu ya'budunahum wa bihim yasqun wa bihim yasqun al-matar, ya, wa bihim yusqawna al-matar, ya, fa'abaduhum. Iblis kemudian datang memainkan perannya. Dia mengatakan kepada generasi berikutnya, ya, setelah wafatnya generasi pembuat gambar atau patung-patung itu, yang membuat patung, yang menggambarkan patung sudah meninggal, maka iblis datang kepada generasi berikutnya dan mengatakan pada generasi berikutnya itu bahwa dahulu orang-orang yang 5 ini, berhala-berhala yang 5 ini, ya, gambar-gambar yang orang yang 5 ini dahulu itu diibadahi, disembah, ya. Dahulu itu dengan beribadah pada mereka, orang-orang itu diturunkan hujan untuk mereka. Maka rayuan dan kedustaan yang dilakukan oleh iblis itu diterima oleh generasi berikutnya. Yang tidak tahu menahu tentang sejarah dari patung itu atau berhala-berhala itu. Akhirnya mereka menyembah. Mereka beribadah menyembah kepada patung-patung tersebut. Nah, maka di sini fajama'u baina fitnatain. Ada 2 hal yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, yaitu al-uquf inda kuburihim. Mulailah mereka mendatangi, ya, kuburan-kuburan orang-orang, para orang-orang soleh tersebut. Kemudian yang kedua, tsaniyatu taswiru suwarihim wa nasbuha fi majalisihim wal julus ilaiha. Kemudian yang kedua, mereka mulai menggambar, ya, gambar yang orang-orang soleh itu, yang tadi lukis atau dibuat patung, lalu diletakkan di tempat duduk-duduk mereka, di tempat-tempat duduk kelima orang ini, ya. Kemudian orang-orang datang, ya, melihat, merenung, belum menyembah pertamanya, tapi setelah itu patung-patung itu disembah atau gambar-gambar tersebut disembah. Fabihadza waqa'a syirku li awwali marratin fi tarikhil basyariyati. Fama a'dhama wasail syirki fi kulli zamanin wa makan. Maka dengan peristiwa ini tadi kemudian terjadilah kesyirikan pertama kali dalam sejarah kemanusiaan. Ya. Dalam sejarah manusia dan sejarah kemanusiaan itu mulailah muncul kesyirikan. Ya. Fahuma a'dhamu wasail syirk. Ya. Fi kulli zamanin wa makan. Maka sikap ini tadi menjadi penyebab utama, menjadi sarana terjadinya kesyirikan. Maka sekali lagi, sebagaimana saya katakan tadi, hendaknya kita boleh mencintai, bahkan kita dituntut, dianjurkan untuk mencintai orang-orang yang soleh. Tetapi kita tidak boleh berlebihan. Harus meletakkan mereka pada tempatnya. Ya. Jangan berlebihan. Seorang kalau meninggal itu dia masing-masing. Dibangkitkan pun masing-masing. Ya.
Seorang ketika dibangkitkan di hari kiamat, yang pertama dia pikirkan tentang amalnya. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Bukan kemudian mencari-cari orang-orang yang soleh, itu tidak. Orang-orang yang soleh itu pun mereka sedang menyibukkan diri mereka. Hadis tentang syafaat. Ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika manusia dibangkitkan dari kiamat kelak. Dan mereka dalam keadaan yang sulit. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, engkau adalah ayah dari seluruh umat manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Allah menempatkannya engkau di surga. Dan seterusnya. Engkau melihat keadaan kami ini. Maka mintalah kepada Allah. Supaya kami segera dihisab, dihitung. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Yani aku sedang menyibukkan tentang diriku. Ya. Aku pernah berbuat dosa. Aku memakan pohon yang dilarang oleh Allah. Yani buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Ya. Sesungguhnya Allah sedang murka pada hari ini. Dan tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Pergilah kalian kepada Nuh alaihissalam. Dia seorang hamba yang banyak bersyukur. Maka berangkatlah manusia. Pergi kepada Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam. Juga mereka menyampaikan keadaan mereka. Minta supaya Nabi Nuh mohon pada Allah Ta'ala agar manusia segera dihisab. Nabi Nuh pun demikian. Mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ya. Hari ini Allah sedang murka. Tidak seperti hari-hari yang lainnya. Dan aku pernah berbuat kesalahan. Aku mendoakan kehancuran bagi kaumku. Ya. Coba kalian pergi kepada Ibrahim. Dia adalah kekasih Allah. Maka pergilah manusia kepada Ibrahim. Demikian pula yang mereka lakukan. Nabi Ibrahim pun menolak. Pergi kalian kepada Musa. Mereka pergilah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun menolak. Pergilah kalian kepada Isa. Dan seterusnya. Setelah sampai pada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan bukan aku orangnya. Pergilah kalian kepada Muhammad. Pergilah kalian kepada Muhammad. Baru kemudian manusia pergi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, meminta kepada beliau agar mohon pada Allah Ta'ala supaya manusia segera dihisab. Ya. Kemudian beliau sujud pada Allah Ta'ala, diberikan kepada beliau itu wahyu oleh Allah Ta'ala, yaitu menyanjung Allah dengan sanjuan-sanjuan yang tidak pernah beliau lakukan. Ya. Kemudian Allah menerima doa permohonan beliau. Ini namanya asy-syafa'atul uzma. Jadi manusia, jangankan kita, para nabi, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita boleh, bahkan dianjurkan dalam agama kita untuk mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala. Tetapi jangan berlebihan. Jangan sampai kecintaan kita kepada mereka menjadikan kita syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Karena ini berbahaya. Ini berbahaya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang anwa'us syirik. Macam-macam kesyirikan. Yang qasimu syirku ila qismain. Akbara wa asghara. Kesyirikan terbagi menjadi dua. Ya, ada sebagian ulama membagi kesyirikan menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar. Yang kedua adalah syirik asghar. Dan perlu juga kami informasikan, ada sebagian ulama yang membagi kesyirikan menjadi tiga.
Ada syirik akbar, syirik yang besar. Ada syirik asghar, syirik yang kecil. Kemudian ada syirkun khafiyun. Syirik yang samar, yang tersembunyi. Itu sebagian ulama membagi menjadi tiga. Adapun dalam buku ini disebutkan ada dua macam secara garis besar. Yang pertama adalah syirik yang besar. Yang kedua adalah syirik yang kecil. Kemudian para penulis hafizahumullah ta'ala menyebut tentang yang pertama asyirku al-akbar. Apa itu syirik yang besar? Huwa ittikhadhu niddin ma'allahi ya'budu kama ya'budullaha. Yaitu syirik besar itu adalah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Dia menyembah kepada sesuatu ini sama dengan menyembah kepada Allah. Ini syirik besar. Jadi menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Dia menyembah sesuatu ini sama dengan dia menyembah Allah Ta'ala. Ini namanya syirik besar. Wa huwa naqilun min millatil islami. Syirik besar ini akan menjadikan seorang keluar dari Islam. Muhbitun lil amali kulliha. Syirik besar ini menggugurkan semua amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang. Wa sahibuhu in mata alaihi. Dan pelaku syirik besar, jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari syirik besarnya, ya, yakunu mukhalladan fi nari jahannam. Maka dia akan kekal dalam neraka jahanam. La yuqda alaihi fayamut. Dia tidak dihabisi sehingga dia mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan dia pun tidak diringankan dari azab api neraka. Na'udzubillah. Ini syirik besar. Akibatnya juga besar. Jika seorang meninggalkan dunia ini dalam keadaan belum bertaubat dari syirik besar ini, maka dia akan kekal dalam neraka. Semua amal-amal kebaikan yang dikerjakannya gugur, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syirik besar ini, asyirkul akbar ini, ada macam-macamnya. Kata para penulis, anwa'us syirkil akbar. Ya. Macam-macam syirik besar. Wa yanqasimu syirku al-akbaru ila arba'ati anwa'in. Syirik besar itu ya, terbagi menjadi 4 macam. Ya. Syirik besar itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, syirkud doa atau syirkud da'wati. Syirik berupa berdoa, memohon, meminta kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang Muslim ya, yang dia memohon tetapi bukan pada Allah, dia memohon kepada selain Allah, maka ini dia telah terjerumus dalam syirik besar. Ya. Yang jenisnya adalah, yaitu dalam hal berkaitan dengan berdoa, memohon kepada selain Allah. Wadzalika anna du'a min a'zami anwa'il ibadah. Kenapa ini menjadi syirik besar? Karena doa itu adalah termasuk di antara ibadah-ibadah yang sangat agung. Ya. Allah memerintahkan kita untuk berdoa pada Allah.
bukan kepada selain Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya. Mohonlah pada aku akan memperkenankan kalian. Jadi orang yang berdoa, yang memohon, meminta kepada selain Allah, ya, ini dia telah terjerumus dalam syirik besar. Karena doa adalah ibadah. Bahkan doa adalah sebagai lubbul ibadah. Intisari dari ibadah itu adalah doa. Bal huwa lubbul ibadati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, ad-du'a'u huwal ibadatu, bahwa doa itu adalah ibadah. Ya. Riwayat Ahmad, Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik, hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu Tuhanmu berfirman. Ini Allah berfirman kepada kalian, wahai para hamba Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian, Tuhan kalian mengatakan, berdoalah pada aku, mohonlah pada aku, niscaya aku akan memperkenankan kalian. Aku akan mengabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong, angkuh dari beribadah pada aku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, niscaya mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini disebutkan dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Mu'min. Nama lain dari surat Al-Mu'min adalah surat Ghafir. Ini supaya dibedakan. Nah, ayat ini terdapat dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat yang ke-60. Walamma thabata anna du'a ibadatun, maka tatkala kita telah mengetahui bahwasanya doa itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, fasarfuhu li ghairillahi syirkun, maka seorang tatkala dia berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan sebuah kesyirikan. Faman da'a nabiyan au malakan au waliyan au qabran au hajaran au ghairu dhalika minal makhluqina fahuwa musyrikun, maka barang siapa yang dia memohon kepada nabi atau kepada seorang nabi atau seorang malaikat atau seorang yang soleh, atau dia memohon pada orang yang mati dalam kuburannya, atau dia memohon kepada batu atau yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah ini, berarti dia telah terjerumus dalam syirik yang besar. Ya, dalam syirik yang besar. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Jadi kalau tadi surat Al-Mu'min, kalau ini surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara, dan barang siapa yang dia berdoa, dia memohon atau beribadah ya bersamaan dengan ibadahnya kepada Allah, tapi dia beribadah kepada sembahan yang lain, la burhana lahu bihi, yang mana hal itu tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka sungguhnya perhitungan pelaku ini nanti di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan menang. Ini larangan menyembah kepada selain Allah. Larangan beribadah kepada selain Allah. Larangan menyeru berdoa kepada selain Allah. Ya.
Wa minal adillati ala anna du'a ibadatun wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Dan bahwasanya orang yang memalingkan doa yang semestinya dia mohon pada Allah, tetapi dia memohon kepada selain Allah, ya, itu adalah perbuatan syirik. Di antara dalilnya adalah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kalau mereka rokibu, jadi orang-orang musyrikin dahulu, kalau mereka naik kapal, naik perahu, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Wah, mereka luar biasa. Berdoa mohon kepada Allah dan penuh keikhlasan. Kalau di atas air, di tengah laut. Falamma najahum, namun setelah Allah menyelamatkan mereka, selamat sampai ke darat, ya, najahum ilal barri, idza hum yusyrikun, maka mereka kembali berbuat kesyirikan. Nah, ini menunjukkan bahwa memohon kepada selain Allah itu adalah syirik. Berdoa kepada selain Allah itu syirik. Fa akhbaru an haula'il musyrikin, maka Allah beritahukan dalam ayat ini tentang orang-orang musyrikin itu. Bi annahum yusyrikuna billahi fi rakhaihim, bahwasanya mereka berbuat syirik pada Allah Ta'ala di saat mereka senang, di saat mereka lapang, ya. Wa yukhlisuna lahu fi karbihim, dan mereka, ya, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah, mengikhlaskan doa mereka kepada Allah di saat mereka dalam keadaan sempit, wasyiddatihim, dalam keadaan sulit. Mereka berdoa pada Allah dan ikhlas. Ketika di tengah laut, takut tenggelam, maka mereka ikhlas berdoa pada Allah Ta'ala. Begitu turun ke darat, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, sampai di daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan pada Allah Ta'ala. Fakaifa biman yusyrik billahi fil rakha wa syiddah, iyadan billah. Jadi kalau orang-orang jahiliyah dahulu, mereka melakukan kesyirikan itu di saat senang. Kalau dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, mereka mohon pada Allah Ta'ala. Nah sekarang, bagaimana keadaan orang yang berbuat syirik pada Allah Ta'ala dalam dua kondisi? Dalam keadaan senang ia berbuat syirik, dalam keadaan sempit juga berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar, dan para pemirsa televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari berbagai keburukan. Salah satu keburukan terbesar adalah syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi ini jenis macam pertama dari macam-macam kesyirikan yang besar, yaitu syirik dalam berdoa. Kemudian yang kedua, syirkun niyati wal iradati. Di antara macam-macam syirik besar adalah syirik di dalam niat dan iradah. Wal qasd, niat, iradah, tujuan. Dia syirik dalam masalah niat. Apa contohnya? Apa definisinya? Kesyirikan di dalam niat, dalam iradah, kemauan, dan dalam tujuan. Wadzalika an yanwiya bi a'malihi ad-dunya au ar-riya'a aw as-sum'ata. Yaitu tatkala seorang ketika dia melakukan amal-amal ibadah yang semestinya amal-amal ibadah ini hanya untuk Allah.
Tetapi kemudian dia berniat dalam melakukan amal ibadah tersebut, niatnya untuk mendapatkan dunia. Niatnya untuk dilihat manusia kemudian dipuji oleh manusia. Niatnya adalah untuk didengar dan dipuji oleh manusia. Ini syirik nih, niat. Ya. Jadi amalan-amalan yang semestinya amalan itu dilakukan hanya karena Allah atau untuk Allah semata, tetapi dikotori, ya, dicampur atau dialihkan kepada tujuan-tujuan duniawi. Na'udzubillah. Dia sholat berjamaah di masjid, tujuannya supaya orang-orang yang kaya itu lihat bahwa orang ini rajin sholat di masjid. Kalau mereka punya zakat, dikasih dia. Mereka punya sedekah, dikasih dia. Ini tujuan dunia. Na'udzubillah. Padahal sholat itu ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Tapi ketika seorang sholat niatnya bukan karena Allah, nah ini berarti dia terjerumus dalam syirik niat. Amalnya gugur. Sholatnya gugur. Karena niatnya bukan karena Allah. Ya. Na'udzubillah. Kemudian iradatan kulliyatan ka'ahlin nifaqil khullas. Ya. Tentu syirik ini, jadi harus kita bedakan. Syirik dalam niat ini, ya, ada dua macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, contoh riya. Riya yang besar itu adalah perlakuan orang-orang munafikin. Yang mereka hidup misalnya, dahulu di zaman Nabi SAW. Mereka itu berpura-pura Islam. Berpura-pura sebagai orang muslim mukmin. Tapi dalam hati mereka mengingkari semuanya. Mereka menyembunyikan kekufuran dalam diri mereka. Tapi mereka berpura-pura menampilkan diri mereka seakan-akan mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal batin mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini namanya nifak akbar. Orang yang melakukannya, semua amalnya tertolak. Makanya Allah menyebut tentang orang munafikin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yang mati dalam keadaan nifak, kemunafikan yang besar, mereka adalah di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, ada riya yang kecil. Nah, riya yang kecil ini hanya akan menggugurkan pahala amalan yang tercampur riya itu. Misalnya seorang, dia biasa sholat karena Allah. Sholat tahajud, baca Al-Quran. Ya, niatnya betul karena Allah. Tapi suatu saat, ketika dia sedang sholat tahajud, ada orang lewat. Kemudian muncul riya dalam dirinya. Bahwa orang itu lihat aku sedang sholat. Nah ini yang gugur itu hanya sholat malam ketika itu saja. Yang bercampur dengan riya. Tidak menggugurkan semua amal ibadahnya. Lain dengan orang munafik. Semua amalan orang munafik besar, nifak yang besar itu yang saya contohkan tadi, itu semua amalnya gugur, tidak diterima. Karena itu hanya riya saja. Dia ngaku beriman, tapi dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Ya. Maka amal-amal yang dilakukannya tertolak. Lain dengan riya yang kecil. Ya. Itu yang gugur itu hanya amalan-amalan yang bercampur dengan riya itu. Adapun amalan lain yang tidak ada riyanya, ya tetap sebagai amal soleh. Dan orang yang riya yang kecil ini pun harus seorang itu bertobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala ketika dia melakukan suatu amal bukan karena Allah. Karena itu dosa. Ya. Walaupun
dikategorikan tidak menggugurkan semua amal, hanya menggugurkan amal yang bercampur riya itu saja. Tapi ini suatu perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Ya. Oleh karena itu, seorang harus berupaya mengikhlaskan semua amalnya karena Allah. Kalaupun kadang-kadang ada riya dalam dirinya, harus dilawan. Ya. Istighfar, ta'awud, mohon perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Mohon ampun pada Allah dari perbuatan riya tersebut. Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh diikuti riya itu. Harus dilawan. Orang yang melawan sifat ini atau riya itu insya Allah dia akan selamat. Dia melawan. Kemudian dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik dalam niat atau iradah menjadi syirik besar tatkala seorang adalah seorang munafik yang dia ketika menyebut masuk dalam Islam bukan sepenuhnya bukan karena Allah tapi untuk mendapatkan dunia, maka dia masuk Islam. Tapi sebetulnya dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Ya. Dia tidak berniat untuk wajah Allah. Dia tidak berniat untuk darul akhirah. Walam yaqsid biha wajah Allah wa darul akhirata fahuwa musyrikun asyirkal akbar. Nah, orang yang demikian itu berarti dia termasuk telah berbuat syirik yang besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Man kana yuridu, barang siapa yang menghendaki iradah, dia ingin, dia menghendaki al-hayatad dunya, yang dia inginkan hanya kehidupan di dunia ini, wazinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia ini. Kalau niatnya, keinginannya hanya untuk itu, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan berikan, kami akan sempurnakan yakni apa mereka inginkan dari perbuatan-perbuatan mereka. Fiha, di dunia ini. Wa hum fiha la yubkhasun, dan di dunia ini mereka tidak dirugikan. Kalau mereka ingin dunia dari amal perbuatan mereka, Allah berikan. Penuh, kasih. Tidak dirugikan sedikit pun. Karena mereka ingin memang di dunia ini. Tapi apa akibatnya? Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat nanti tidak ada lain yang mereka dapat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dan semua yang mereka amalkan, dari amal-amal kebaikan yang mereka amalkan tujuannya untuk dunia, semua itu gugur. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan semua yang mereka amalkan itu menjadi hal yang batil, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Kita ini manusia biasa, bukan malaikat. Terkadang muncul hal-hal seperti itu. Ketika beramal untuk dilihat orang, kemudian dipuji orang, itu ada. Ya. Tetapi bagaimana kita melawan itu semuanya? Bagaimana kita bertobat dari itu semuanya dalam istighfar? Ya. Kita tidak mensucikan diri kita. Jadi kadang-kadang ada riya, sum'ah. Tapi bagaimana kita berupaya melawan hawa nafsu itu? Berupaya mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ya. Dan melawan perasaan riya tersebut. Kemudian kata para penulis, وَهَذَا النَّوْءُ مِنَ الشِّرْكِ دَقِيقُ الْأَمْرِ بَالِغُ الْخُطُورَةِ. Nah, jenis syirik ini, syirik iradah, niat dan iradah ini syirik yang halus. Dan bahaya besar. Bahayanya besar. Karena tidak ada yang tahu. Ya.
Yang mengetahuinya hanya Allah Ta'ala tentang apa yang ada dalam dada ini. Makanya berbahaya. Kelihatan orang Masya Allah, taat, baik, berbuat seakan-akan untuk Allah. Ternyata hatinya tidak. Makanya kata mereka, para penulis buku ini, وَهَذَا النَّوْءْ مِنَ الشِّرْكِ دَقِيقُ الْأَمْرِ. Perkara dalam masalah jenis syirik ini halus. Ya. Perkaranya halus, dia kelihatan. Tetapi apa? Balighul khuturah. Bahayanya besar. Bahayanya besar. Bahayanya sangat berbahaya. Nah, kemudian yang ketiga, dari macam-macam syirik, syirkut ta'ati. Syirik di dalam ketaatan. Ya. Faman ata'al makhluqina fi tahlili ma harramallah atau tahrim ma halallah wa ya'taqidu dhalika biqalbihi ay annahu yasughu lahum an yuhallilu wa yuharrimu wa yasughu lahu wa li ghairihi ta'atahu fi dhalika ma ilmihi bi annahu mukhalifun li dinil Islam faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah wa asyraka billahi syirkal akbar. Jadi syirik dalam hal berkaitan dengan ketaatan. Faman atau al makhluqin, maka barang siapa yang taat kepada makhluk-makhluk Allah, ya, di dalam hal menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan dia beriktikad dengan hatinya tentang hal itu, ya, dia membolehkan mereka demikian, menghalalkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia mengakui dengan hatinya, kemudian dia taat pada orang-orang itu, berarti dia telah, ya, dia mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan Islam, tapi dia tetap melakukannya dan tetap menaatinya, maka dia telah menjadikan mereka itu sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Berarti dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan selain Allah. Wa asyraka billahi syirkal akbar. Dan dengan demikian dia telah melakukan satu perbuatan syirik yang besar. Di dalam surah At-Taubah, ini dalilnya. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31, Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para ulama-ulama mereka menjadikan para ahli-ahli ibadah mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam. Demikian pula mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai sembahan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada ilah wahid. Hanya kepada Allah, Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa. Tiada sembahan yang hak kecuali dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa tafsirul ayatil ladzi la iskala fih. Tafsirnya ayat ini tidak ada hal yang rancu. Artinya jelas bahwa taat kepada ulama, taat kepada ahli ibadah dalam bermaksiat pada Allah Ta'ala, ini adalah sebagai bentuk kesyirikan. Mentaati ulama dalam kesesatan, dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kita taat pada ulama-ulama itu, atau taat pada para ahli-ahli ibadah itu dalam menghalalkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Ya, ini adalah merupakan contoh syirik dalam
ketaatan. Ya. Jika seorang muslim mentaati seorang alim, yang mana orang alim ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ditaati, berarti dia telah menjadikan orang alim ini sembahan selain Allah. Dalam hal ketaatan ini. Ini syirik dalam ketaatan. Tamim ad-Dari rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi alaihissalam, yaitu Adi bin Hatim. Adi bin Hatim pernah datang menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ya membacakan ayat ini. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, ketika itu beliau masih ya, dia seorang mu'allaf dari orang Nasrani kepada orang menjadi orang Muslim, masuk Islam. Kemudian kata Adi bin Hatim, bahwa kami tidak menyembah mereka kok. Karena ayat ini menjelaskan, mereka menjadikan para ulama-ulama mereka, ulama-ulama ahli kitab, dan para ahli ibadah mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Kata Adi bin Hatim, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka. Para ulama-ulama kami itu. Fadzakara lahu anna ibadatahum ta'atahum fil ma'siyah. Maka Nabi SAW mengatakan pada beliau, ya, bukankah mereka itu kalau menghalalkan sesuatu diikuti oleh umatnya? Kalau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka ikuti, mereka taat pada ulama-ulama mereka. Kata Adi bin Hatim, iya. Maka kata beliau, ya itulah jenis ibadah mereka. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Ya. Fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadah kepada mereka. Kemudian yang terakhir, syirkul mahabbati. Syirik besar yang keempat adalah syirik dalam al-mahabbah. Dalam cinta. Jadi cinta yang salah kaprah itu bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Cinta yang kekal abadi di dunia dan di akhirat adalah cinta karena Allah. Seorang mukmin mencintai saudaranya karena Allah, ya, maka insya Allah kalau mereka sama-sama mati dalam Islam, dalam iman, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Dalam arti betul-betul cinta itu karena Allah. Itu yang akan kekal. Adapun semua cinta yang bukan karena Allah Ta'ala, maka tidak akan kekal. Hanya sementara saja. Apalagi cinta karena kepentingan, ya, itu dalam waktu singkat akan berubah menjadi permusuhan. Kalau kepentingan sudah tidak ada lagi, jadi musuh. Na'udzubillah. Maka cinta yang terindah adalah yang dibangun, ya, di atas cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kita diperintahkan. Seorang mukmin mencintai saudaranya karena Allah. Jadi syirik yang keempat adalah syirkul mahabbati. Syirik dalam cinta. Wal muradu mahabbat al-ubudiyah al-mustalzima lil-ijlali wat-ta'zim wal-dhulli wal-khudu' allati la tanbaghi illa lillahi wahdah la syarika lah. Yaitu cinta ini, misalnya seorang mencintai sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Ya, sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka mencintai kepada berhala-berhala itu sama dengan mereka mencintai Allah. Ya. Maka ini yang dimaksud syirik dalam mahabbah. Karena cintanya mereka kepada berhala-berhala itu atau yang selain Allah itu, sehingga mereka agungkan,
Ya. Mereka tunduk kepada yang mereka cintai, patuh kepada mereka cintai, yang mana hal-hal itu sebetulnya hanya milik Allah. Tapi diperlakukan kepada manusia, kepada selain Allah, ya, kepada sembahan-sembahan selain Allah. Maka ini berarti dia telah terjerumus dalam syirik mahabbah, dan ini syirik yang besar. Wa mata sarafal abdu hadhil mahabbata li ghairillah. Maka apabila seorang hamba mengalihkan cinta yang semestinya itu hanya untuk Allah, dialihkan kepada selain Allah, faqad asyraka bihi syirkal akbar, berarti dia telah menyekutukan Allah dengan syirik yang besar. Wad dalil, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu sama dan mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah melindungi kita dari semua jenis kesyirikan yang baru kita bahas ini dan yang lainnya. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Insyaallah setelah ini adalah waktu untuk tanya jawab. Kami kembalikan kepada Abu Ayyub selaku pembawa acara. Wallahu taala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.